Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mengikuti ibadah pagi hari ini dengan khusyuk. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yeah.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Meskipun besar dosamu, lebih tinggi dari ragamu, lebih kuatlah Tuhanmu, mengalahkan semua seteru. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku, sakit yang Tuhan rasakan agar aku diselamatkan, menderita disalibkan, umat manusia dibebaskan. Aku berserah padanya, hidupku pun dipulihkannya. Hanyalah dengan darahnya, jiwaku pun disembuhkannya. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang tertulis di Lukas 11 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita membacanya secara responsorial. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah orang itu, lalu duduk makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan piring pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasih
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan Kur Ina Maria.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 8 Oktober 2023. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Artinya Allah Tunggal dengan topik minggu Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertukaran mimbar HKBP Distrik 21 Banten pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 HKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan pertukaran mimbar, pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di HKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. Pukul 6 WIB Bibel Pro Sentria Borusitorus Bibel Pro pensiun. Yang kedua, pukul 8 WIB Pendeta Tonggo Sitopul MTH Kabit Koinonia Distrik. Pukul 11 WIB Pendeta Janiaster Hutauruk STH Preses HKBP Distrik 21 Banten. Pukul 16 WIB Bibel Pro Rusmi Sihombing HKBP Ciputat. Pukul 16.30 WIB Bibel Pro Epa Susilawati Nainggolan HKBP Bonang Indah. Pelayanan full timer HKBP Tangerang Kota yang pertama pukul 9 WIB Pendeta Sabar MC Manulang SPD melayani di HKBP Immanuel Metro. Pukul 10 WIB Pendeta Hokma P Butar-Butar STH melayani di HKBP Cirarap. Pukul 11 WIB Pendeta Maridu Purba MTH melayani di HKBP Serpong. Pukul 17 WIB Pendeta Dr. Budianto Silitonga melayani di HKBP Serpong. Pukul 17 WIB Bibel Pro Bertauli Hutauruk melayani di HKBP Bonang Indah. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Sehubungan dengan itu, akan dilakukan persembahan khusus untuk program dan anggaran ke Distrik 21 Banten. Dilaksanakan hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 yang akan datang. Yang kedua, persembahan kasih dan pemberangkatan Bibel Pro pensiun. Hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 gereja kita akan memberangkatkan pensiun Bibel Pro yaitu Bibel Pro Ratna Nurhaida Borusinurat dari week 16. Sehubungan dengan itu di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Bibel Pro Ratna Borusinurat yang akan memasuki masa pensiun Bibel Pro. Format persembahan 1A, 1B, dan pilihan 2 dikumpulkan sebelum khotbah. Dan persembahan untuk Bibel Pro yang memasuki masa pensiun dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Yang ketiga, pemberangkatan si tua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, gereja kita akan memberangkatkan sintua pensiun yaitu Situa Kolester Simarmata dari WEK 8. Terima kasih untuk pelayanan Amang Situa Kolester Simarmata selama 13 tahun di gereja HKBP Tangerang Kota. Yang keempat, doa syafaat untuk iklim. Sehubungan dengan musim kemarau yang sedang melanda daerah kita pada waktu belakangan ini, membawa dampak kepada tanaman, polusi yang semakin meningkat, suhu udara yang ekstrim, sampai mempengaruhi kesehatan. Karena itu, pimpinan HKBP Distrik 21 Banten menghimbau
semua jemaat yang ada di lingkup HKBP Distrik 21 Banten untuk menaikkan doa syafaat pada ibadah minggu hari ini, tanggal 8 Oktober 2023, secara khusus di HKBP Tangerang Kota akan dibawakan oleh pembawa firman atau pengkhotbah. Yang kelima, penghiburan Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 20.30, Parhalado kepada keluarga Bapak Alman Panggabean. Kami ulangin, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 20.30 setelah sermon bertempat di Sopo Saroha akan dilaksanakan penghiburan Parhalado kepada keluarga Bapak Alman Panggabean, Ibu Situa Jenny Tambunan, dan keluarga Bapak Situa Juanda Naiborhu, Ibu Dahtiarni Boru Purba. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado untuk mengikuti acara tersebut. Yang keenam, rapat seksi perempuan. Pada hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 16 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan rapat pembentukan panitia Natal seksi perempuan HKBP Tangerang Kota. Melalui warta ini diminta kehadiran BPH seksi perempuan, BPH Ina Kamis, BPH Ina Maria, BPH Ina Hanna, dan koordinator dari setiap WEG untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, rapat seksi AMA. Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di Sopo Saroha akan diadakan rapat pembentukan panitia Natal seksi AMA HKBP Tangerang Kota. Melalui warta ini diminta kehadiran BPH seksi AMA, BPH AMA Huria, BPH AMA Kantata, BPH AMA Solagracia, dan koordinator dari setiap WEG untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, pengobatan gratis. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 mulai pukul 8 WIB sampai dengan 13 WIB bertempat di pelataran parkir gereja akan diadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia. Semoga kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita. Yang kesembilan, jamuan kasih Naposo Transiamus. Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sebagai tanda syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan dan doa dan dana sehingga program Naposo Transiamus Ges Tu Bonapasogit tanggal 29 September 2 Oktober 2023 dilaksanakan dengan baik. Maka Naposo Transiamus mengadakan jamuan kasih berupa minum kopi sidik kalang dan kacang siobuk setelah ibadah pagi dan siang di area gereja. Yang ke-10, libur sidik. Sehubungan dengan adanya program pertukaran mimbar HKBP Distrik 21 Banten, maka hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023, pembelajaran CD khusus dan CD reguler diliburkan. Jadwal CD khusus dan CD reguler berikutnya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Yang ke-11, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Rikawel Hutagalung, putra dari Bapak Edison Firman Hutagalung almarhum, dan Ibu Septerida Utabarat, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 23, dengan Elisa Sani Marinda Simaremare, putri dari Bapak Sangkot Simaremare almarhum, dan Ibu Asni Bungarasta Siombing, Jemaat HKBP Satahi Resort Medan, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 di Gereja HKBP Satahi Resort Medan. Pemberkatan nikah dilaksanakan
pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Yang ke-12, Jemaat Baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota keluarga Bapak Krisdamta Janes Purba, Ibu Dahlia Prilly Siregar, beserta 2 orang anak yang datang dari HKBP Okuli Turgamba, Resort Batu Mamak Turgamba, Distrik 26 Labuan Batu, bertempat tinggal di Asrama Bayangkara Wik 31, NRJ 231639. Yang 13 anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Ronaldo Simamora, Ibu Mega Puspa Dewi Rolasma Situmorang pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, WEK 21, NRJ 231638. Yang kedua, seorang putri bagi keluarga Bapak Nelson Mahulae, Ibu Epa Ratnasari Gultom pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, WEK 30, NRJ 221551. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-14, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 telah pindah WEK keluarga Bapak Japatar Aritonang, Ibu Dewi Siregar, beserta 4 orang anak bertempat tinggal di Jalan Surya Dharma nomor 12 dari WEK 7 ke WEK 31, NRJ 100303. Yang ke-15, terkena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023, keluarga Bapak Dr. Roy Lumban Teruan, Ibu Angelina Borumunte, beserta 1 orang anak, WEK 31, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota karena pindah jemaat ke gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. Yang 16, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apalagi ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WEK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita dengarkan persembahan lagu dari Kur Gita Serapim.
Marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 136 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dan kita kumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Betapa luas dunia gelap dan masih banyak orang tersesat. Si iblis berkuasa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Yesaya pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Edo, 162 tahun HKBP. Ketika saya berkata siapakah HKBP, HKBP bukan hanya kami, tetapi juga Anda semua. Oleh karena itu sebagai orang yang berulang tahun, sekali lagi saya katakan, sambil Anda menyalam teman Anda di kanan kiri, katakan, selamat ulang tahun untukmu. Puji Tuhan, baru saya lihat wajah yang ceria. Tadaru nama ulang tahun kamu. Karena sejak saya duduk tadi ada beberapa wajah yang saya saksikan semenjak masuk ibadah sampai saya naik ke mimbar ini, wajahnya cemberut terus. Gabeta bakar ingat tumamereng. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan menurut saya cukup menohok kita. Dan sangat menarik sekali. Ada 3 tokoh yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama Yesaya, yang kedua pemilik anggur sebagai kekasih Yesaya, dan yang ketiga adalah kebun anggur. Mari kita masuk satu persatu. Yang menarik dari perkataan Yesaya adalah, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Pengenalan Yesaya kepada Tuhan yang ia percayai itu sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Benarlah kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semakin Anda mengenal maka Anda akan semakin sayang. Karena ketika Anda semakin sayang maka Anda bisa memahami kelemahan dan kelebihan serta memahami jalan pikirannya. Sehingga Yesaya mampu menyampaikan dengan nyanyian apa yang menjadi kegelisahan kekasih hatinya pada saat itu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik?
Apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik? Saya ingat betul ketika saya bersama-sama dengan seorang teman pergi menjumpai opungnya. Ketika kami sampai di rumah opungnya sudah tidak bisa lagi melihat. Hanya bisa mendengar. Tetapi begitu kami sampai di depan pintu rumahnya, dia mengetuk pintunya. Opung, dijabu doho. Dijabu. Lalu kami masuk ke dalam, dia katakan, Opung masih kenal siapa saya. Bapak Ibu dari suaranya dia bisa tahu. Wah, sarakku tadaho, pai horo pangkuarakku. Tidak bisa melihat Bapak Ibu. Tapi karena dia sayang sama cucunya, dongas saguarna, pahok pupangkuaran di mana, yang sudah dia nantikan, dia doakan dan benar-benar dia kenal sebelumnya, meskipun dia tidak melihat, dia bisa mengenalnya dengan baik. Kalau Anda mau mengenal Pendeta Tonggo Sitompul seperti apa, sering-seringlah kita bicara. Tidak mungkin Anda mampu mengenal saya dengan baik kalau kita tidak ada komunikasi, Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengenal Tuhan dengan benar, seperti apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, sering-seringlah bicara dengan Tuhan. Banyaklah berdoa. Rajinlah beribadah. Saya senang sekali Bapak Ibu melihat begini ramainya. Semoga selalu seperti ini dan dipertahankan ke depan, lebih ditingkatkan. Akka ina nasi sodope akka ama, wah kamu zalina itu son. Hidup di situ daktar bona hotu surgu. Yang orang tua yang tidak punya anak-anak di sini, yang tidak membawa anak-anaknya, minggu depan bawa kemari Bapak Ibu. Tidak seorang pun orang tua mampu membawa anaknya ke surga. Dia hanya bisa mengingatkan. Ini menjadi pergumulan bagi kita. Kenapa? Karena bagi orang Batak Bapak Ibu, luar biasa orang Batak ini. Pendidikan menjadi hal utama, betul? Betul. Tetapi agama menjadi hal nomor 3. Bahkan nomor 4. Maka dimanapun saya khotbah, saya selalu mengatakan itu. Saya bangga sebagai orang Batak karena dalam budaya Batak ada lagu Hugogo Pemacari Arian Nang Botari Lau Pasikolahong Geleki. Udah sadubar nidubarna, sederas-derasnya hujan, anaknya harus sampai di sekolah. Tidak bisa naik pakai payung, pakai jas hujan. Tidak bisa jas hujan pakai Grab car atau go-car. Tidak bisa juga pakai taksi. Tidak bisa taksi mengarental mobil petaho. Asal masahat tu sekolah. Habe hari Minggu hola sibur do vero. Hanya gerimis yang datang pada hari Minggu. Lalu orang tua mengambil sikap sebagai pemimpin rapat di rumah mengatakan, kita akan beribadah di rumah. Iman dijadikan nomor 3 dan keempat. Kenapa tidak sampai menyewa mobil Bapak Ibu supaya sampai ke gereja? Kenapa tidak pakai jas hujan? Bila perlu ditahankan buat kamu tidak, saya iso margati hamu asal mau itu gereja. Kenapa tidak begitu? Karena kita tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Karena dia mungkin tidak kelihatan. Sehingga pengenalan kita akan tanggung Bapak. Alai di hutani halakam, mayang ko partangerak kota ringgas lumar Minggu. Saya yakin. Semakin Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda akan semakin mengenal Tuhan. Maka suatu ketika bukan hanya di saya lagi, Anda pun akan mampu berkata, kekasihku. Karena kau sudah mengenalnya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mau berkata tentang pemilik kebun anggur. Terkait pemilik kebun anggur, setiap pemilik kebun anggur saya percaya dia menghasilkan, dia menginginkan hasil yang baik dari kebun yang dia kelola. Sebagai seorang pemilik dia tidak mau rugi tentunya.
Kalau dia berusaha, dia harus beruntung, dia harus punya penghasilan yang banyak. Dari mana? Dari hasil yang baik. Oleh karena itu, ditetapkanlah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan sebagai pemilik kebun anggur. Dia pilih lahan yang subur, Bapak Ibu. Ada sekian banyak lahan, tetapi lahan ini adalah lahan yang terbaik. Apakah langsung ditanami ketika dipilih lahannya? Oh tidak. Batu-batunya dikeluarkan dulu. Kenapa? Karena dia ragu ketika ini ditanam tanaman ini, batu-batunya akan menghimpit sehingga tanaman itu tidak bisa tumbuh. Maka batu-batunya dibuang dulu. Baru dia mulai menanam. Setelah ladang itu dibersihkan dan layak tanam, maka dia menanam. Dengan harapan dia akan panen. Yang ditanam itu apa? Pilihan. Kalau petani di kampung, Bapak Ibu, petani di kampung, tulaku pertani. Beda beras yang mau dia makan dengan beras yang mau dia jual. Beras yang mau dia makan, itu nomor 1. Karena katanya, yang mungkin tuhalak lianok kunut tabu. Maka disemai dengan bagus, dipersiapkan dengan bagus pilihannya, dan ditanam di tempat tertentu. Yang ini panennya ke rumah. Yang itu panennya dijual. Yang terbaik. Bahkan tidak berhenti sampai di sana. Dia jaga, Bapak Ibu. Dia persiapkan menara jaga. Lalu dia persiapkan suatu ketika apa yang saya tanam akan panen. Maka aku harus mempersiapkan lubang untuk panen buah anggur ini. Luar biasa sekali. Persiapan yang sudah Tuhan lakukan. Sedemikian hebatnya. Memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Dengan satu harapan. Dia mau anggur yang berbuah nantinya itu rasanya sangat enak. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Hasilnya asam. Anda bisa membayangkan bagaimana kecewanya dia. Sebagai pemilik kebun anggur, hasilnya asam. Mengupayakan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak maksimal. Semuanya sudah terbaik. Tetapi yang ia dapatkan tidak. Anggurnya bisa sama, Bapak Ibu. Tetapi rasanya yang menentukan. Dia mau rasanya enak. Karena harusnya ada orang pintar berkata, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetapi kenyataannya, dia dikecewakan. Sedih sekali, Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau memang ini dilemparkan kepada kita menjadi refleksi bagi kita bersama. Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Huleho do tuhonasa narikot di ngolum. Bahkan yang tidak kau pikirkan pun aku berikan kepadamu. Kau meminta kepada aku pekerjaan, ku kasih kau jabatan manajer. Kau minta kepada aku seorang anak, ku kasih kepadamu anak kembar langsung. Kau minta kepada aku kesehatan, Tuhan leo mau hahi pason. Parpino pariho di leo Tuhan debatadiho. Ale puasa parbuena dan manis. Kenapa hasilnya tidak enak? Bukankah Tuhan sudah cukup baik di dalam kehidupanmu? Saya katakan tadi, Bapak Ibu, bahkan untuk sesuatu hal yang tidak kau minta, kalau Tuhan mengatakan itu penting untukmu, tanpa kau minta pun dia akan berikan kepadamu. Karena kita tidak mau menikmati prosesnya mungkin, Bapak. Kita berpikir kalau ngikut Tuhan ini harusnya enak. Saya kan sudah rajin ke gereja, Pak Pendeta. Kenapa saya masih harus menangis? Saya kan rajin ikut persekutuan, Pak Pendeta. Kenapa masih ada persoalan hidup? Pertanyaan seorang Naposo Bulung itu masih melekat di pikiran saya. Dia katakan, amak Pendeta Nami. Bertahun-tahun saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan jodoh. Saya ini aktivis gereja, Pak Pendeta. Takut saya pulang ke rumah karena setiap saya pulang ke rumah oleh saya ada suku-suku di bapakku. Dan dia ku mengulia mak. Ngamar saya bapakku mak Pendeta Nami.
3 tahun saya berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh kepada saya. Kenapa nggak dapat? Ada yang salah dengan doanya. Anda meminta kepada Tuhan, Tuhan hujanlah turun. Berbulan-bulan tidak turun hujan. Ada yang salah dengan doamu? Rasul sebelum itu juga bertanya demikian. Lalu apakah dengan begitu kita mengklaim bahwa Tuhan itu tidak baik? Apakah kita hanya mau menerima yang enak saja? Bukankah Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Apa dia katakan? Terpujilah. Terpujilah. Berarti tidak hanya yang enak melulu di dalam kehidupanmu akan kau dapatkan. Bisa jadi kau sakit, tetapi bahagia itu pilihan Bapak Ibu. Tergantung cara pandangmu melihat persoalan yang ada di dalam kehidupan. Kalau kau mau mengatakan kau mau bahagia, kau pasti bahagia. Meskipun kau punya banyak pergumulan. Itu tergantung cara pandangmu melihat persoalan. Makanya saya tersenyum. Saya masih ingat betul. Ada 4 pegawai di Mensa di STT HKBP. 1 orang sudah meninggal Bapak itu. Gemuk besar. Bapak Ibu, mereka gajinya hanya sedikit. Mengambil makanan untuk ke rumah ketika masak di Mensa untuk anak-anak STT. Lalu sisa makanan ini ketika lebih, mereka bawa pulang ke rumah untuk mereka makan. Tetapi ketika mereka menyuci piring Bapak Ibu, tertawanya luar biasa enaknya. Ada uangnya. Ya. Tapi kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka menikmati hidupnya. Berapa banyak orang Kristen saat ini yang tidak lagi mampu menikmati hidup. Berapa banyak? Makanya ketika Anda bertuhan ini tidak melulu Anda akan tertawa. Suatu ketika Anda akan menangis. Tetapi yang paling perlu adalah kesetiaan. Karena bersama dengan Tuhan persoalan pun akan selalu ada. Tetapi ketika kau berhadapan persoalan, kau bersama dengan Tuhan, persoalan itu tidak ada apa-apanya. Saya buktikan firman Tuhan pernah berkata, Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam sebuah perahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ombak besar datang. Sampai semua ketakutan. Lalu mereka mau membangunkan Yesus. Yesus tertidur. Harusnya ketika Yesus ada di situ, mestinya menurut logika berpikir kita, tidak ada lagi ombak. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Ombak besar datang. Berarti bersama dengan Yesus pun mungkin akan ada persoalan. Tetapi apakah ombak itu terselesaikan? Ketika Yesus bangun dia kata, berhenti. Maka ombak itu selesai. Yakinilah itu. Maka jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jangan setelah mendapat teguran dari Tuhan baru kita bertobat. Anak saya nomor 2 namanya David Sahat Marganda. Dulu waktu saya melayani, kalau saya pulang dari mana-mana dia selalu minta. Kalau misalnya saya pulang pertanyaan malam selalu dibontotin. Dia nama padita to kada danak. So nari gabel-gabel gabi danak kidang alung pemalian bontot be. Tetapi dulu setiap saya pulang dari pertanyaan anak saya ini senang sekali Bapak Ibu. Karena dia berpikir nanti akan ada mie. Kalau tidak mihun, mie goma. Kalau tidak ada itu, lapet. Kalau tidak ada lapet, amplop. Nah, itu tuh. Yang menarik adalah ketika saya sampai, saya bilang kepada dia, nak hati-hati ya, jangan kau pegang knalpot motor Bapak itu, panas. Bapak Ibu tahu apa yang dia bilang? Dia jawab saya, ku pegang? Tidak boleh nak, panas. Nanti tanganmu terbakar. Ku pegang? Anda pernah menyaksikan itu? Anak kecil? Jangan ambil, ku ambil. Begitu dia pegang knalpot sepeda motor itu Bapak Ibu panas, dia tarik tangannya. Saya bilang, peganglah, pegang. Enggak.
Sampai detik ini dia tidak pernah lagi pegang knalpot sepeda motor. Beriman pun seperti itu sering Bapak Ibu. Tuhan bilang jangan. Tapi kita menjawab, gak apa-apa Tuhan. Kan dosanya kecil. Jangan mencuri, kata Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, dibandingkan orang lain belum seberapa ini. Begitu udah ketahuan dan kena pukulan dari Tuhan, lalu Tuhan bilang, gila, ampun Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Anda bukan orang yang demikian. Sekali bertuhan, tetap bertuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Itu yang Anda harus pegang. Meskipun air matamu menetes, bukan berarti Tuhan meninggalkan. Meskipun kau kesal dengan segala peristiwa yang terjadi di sekitarmu, itu tidak menjadi jaminan bahwa Tuhan tidak bersama denganmu. Jangan-jangan sebaliknya, kita yang pergi meninggalkan Dia. Karena Tuhan selalu berbicara. Lalu apa yang dimaksudkan dengan rasa yang enak dalam anggur tersebut? Rasa yang enak itu adalah sikap, tanggung jawab, karakter, jati diri, integritas seorang Kristen sejati. Kalau kau adalah buah dari satu kebun anggur, maka engkau mempunyai sikap, tanggung jawab, karakteristik, jati diri, dan integritas sebagai seorang Kristen sejati. Susah itu Pak Pendeta, susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Hanya kita tidak mau mencoba. Pergumulan akan selalu ada. Tetapi Tuhan akan memampukan. Yang terakhir kita akan melihat karakteristik kebun anggur. Kebun anggur, pohon-pohonnya yang berbuah dengan baik, itu tidak akan pernah ditebang. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, ketika hasilnya asam, maka Dia akan membuat pohon itu menderita bahkan. Itu yang mengerikan kalau kita dengarkan. Dia membiarkan pohon tersebut sampai pada kering, tidak mendapatkan air dari hujan. Akhirnya ketika pohon itu kering, tidak lagi berbuah, akan ditebang dan dibakar. Dia mengatakan akan dibiarkan semak, berduri, rumput-rumput, lalang untuk menghimpit pertumbuhannya. Dia mengatakan akan dibiarkan dihancurkan tembok-tembok. Apa mau dikatakannya? Bangsa pada saat itu dibiarkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh bangsa lain. Dirobohkan kesombongannya. Dihancurkan karakter buruk di dalam dirinya. Tuhan membiarkan bangsa itu harus terbuang beberapa lama. Tapi cinta kasih tidak pernah berakhir. Harapan-harapan terus. Kalau saya memakai istilah, saya katakan demonstrasi kasih Tuhan. Tuhan mempercayakan dirinya kepada supaya karakteristik Dia ada di dalam diri kita. Dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Pergabus dohita molotadokon karistet dohita aledaktarida di parmulottai. Kita seorang pembohong Bapak. Makanya firman Tuhan hari ini memberikan refleksi kepada kita. Supaya hasilnya bagus, perlu ada perawatan. Sekali lagi saya katakan, rajinlah beribadah Bapak Ibu. Meskipun Anda tidak pernah ingat, meskipun kadang khotbah pendeta itu masuk dari kanan, keluar dari kanan. Kalau masuk dari kanan, keluar dari kiri, masih ada yang tinggal. Ini masuk dari kanan, mental Bapak Ibu. Teruslah datang ke gereja ini meskipun kau tidak suka dengan nyanyian-nyanyian disampaikan di sini. Peribadahan yang menurutmu, hai pemuda monoton. Teruslah datang ke gereja ini Bapak Ibu, saudara-saudari, meskipun kau tidak suka mendengarkan khotbahnya, sehingga ketika pendetanya berkhotbah kau tertidur, karena bagi saya khotbah itu bukan urusan manusia. Malah hubereng ruas niuria modom, marjamita au, hudok di bagasar roku, mulai hati sama Tuhan. Dia masih bisa tertidur ketika saya khotbah. Bayangkan kalau dia harus makan obat tidur di rumah sakit. On ulan alanita bunia lugunia saya kan?
Gajang ni acara musik. Teba musik gajang ni tikting kan. Pas giliran ni jamita tong angamudum besi betong. Ngata bo berenges be. Bagi saya tidak masalah Bapak Ibu, yang penting Anda ke gereja. Karena khotbah pendeta si tompul paling 30 menit. Berarti sada satu ngajom na acara ibadah doi. Asal meringgat dihutuk kamu sada satu ngajom imar perbuir na 30 menit, saya yakin. Teruslah datang ke gereja Bapak Ibu. Ikutilah pertanyaan, penuhi rumah-rumah itu. Perlu ada perawatan. Yang kedua, melekatlah kepada pohon Bapak Ibu. Yesus berkata, buahnya yang baik harus melekat pada pohon. Artinya apa? Jangan menjauhkan dirimu dari apa yang kau percayai sekarang. Kalau istilah Mang Preses HKBP harga mati. Sekali HKBP, tetap HKBP. Mulai dari lahir terdiri di HKBP, mati po agenda ni HKBP mah pabor haton. Kenapa? Karena di sini juga keselamatan ada. Melalui Kristus yang kita percaya. Tetapi ini akan sia-sia semua kalau yang ketiga tidak kelihatan. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Yang ketiga, sikap sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Di rumah tangga. Bagaimana sikap orang tua kepada anak-anaknya? Ketika orang tua membawa anak-anaknya terdiri ke depan ini, harus suku-suku di Bandita ini. Makanya saya selalu menekankan itu kepada orang yang membawa anaknya terdiri, karena saya sering melihat ketika terdiri, udah gak kena suhu teda. Ala jarang merminggu. Habis jas nanong baga. Si patuna tungalani baruna, ala rakyai pakai. Iru si patuna tok tiki kawin. Duk selesai kawin, ibu kusma mesti si patui. So hamar minggu. Ala terdiri musi anak naon, Roma musi pakai tong. Tua ini mah muat dope kan? Saya selalu katakan kepada mereka, apa tugasmu? Tulu suku-suku di Bandita itu natoras. Na ulur ho di dion nasida. Tunahin ha porsyon muna. Anggo so jelas na porsyon ni natoras na. Kalau iman kepercayaannya tidak jelas orang tuanya, bagaimana mau dididik anaknya? Yang kedua, na ulur ho membuat nasida itu perpunguan adalah Kristen Protestan. Kalau orang tuanya tidak pernah datang ke gereja, gimana anaknya? Yang ketiga, naulu dong mengajari taringo tua tani debata. Kalau orang tuanya pun nggak tahu dia, tidak pernah baca firman Tuhan. Setiap perkawinan cindramata dari gereja Alkitab, mulai dari dia kawin sampai dia mati, Alkitab terbungkus dengan rapi. Bahkan suku pendeta sukun, ayah do ayat tiki ho kawin ina dan dingo be. Anggo hamu dingo tamu de yakin do awah. Au wingo doa, mas meropak pula ya ono. Kamu edu si bema. Belum lagi ketika seorang pendeta menanya kepada jemaatnya, aduh ayat si pengokmu, tikiho, maka tindakon, hapor seaon. Anggo yakin doa, ingok doa melekat dia deh. Saya percayalah. Anggo au podo pak ayat sia. Karena ketika maka tindako kaporsion hangulu mahatani debatana gini ruhomi aido. Parangnya mahatani debatana gini ruhomi aido hanguluam. Berarti ketika kau tidak memegang itu sebagai prinsip hidup, maka kau sama dengan orang mati, itu yang mau dikatakan. Bapak Ibu saudara-saudara. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan itu dengan baik, bagaimana mungkin anak-anaknya bisa baik? Ini mencari pergumulan bagi. Sama dengan seorang anak kepada orang tuanya. Hai orang muda, Anda tidak pernah tahu dari mana uang itu datang, betul? Tidak pernah. Ada lagu yang sekarang ini lagi booming, Margogo Ijuru Barina. Ngano peta marede. Sirpe parminggono. Lagu itu mau menceritakan bagaimana perjuangan orang tuanya
kepada dia. Anda orang muda tahu artinya margogo ijurbari. Dia menelan air ludah hanya untuk menghilangkan kekeringan di tenggorokannya. Dia kerja di terik matahari, tidak sempat minum. Jadi supaya dia hilang rasa hausnya, apa yang dia kerjakan? Dia telan ludahnya. Hanya itu aja kekuatannya. Lalu dia kembali lagi mencangkul, kembali lagi bekerja. Dia tidak peduli terik atau hujan. Yang penting apa? Dan dia tidak mau itu kelihatan kepada anak-anaknya. Karena bagi dia, cukuplah aku yang merasakan sakit. Apa yang kurasakan sekarang, unang ayommu besok. Itu kan lagu ini. Putar kamu kan di YouTube. Anda tidak pernah tahu bagaimana perjuangan orang tuamu. Yang tadinya dia mempersiapkan uangnya untuk membeli kebaya ala neng marnatal punguan ina. Disepakati masyaragam na biru ina. Tetapi kenang dah. Tapi tiba-tiba karena mau mengakhiri semester, kau minta kepada orang tua, "Mak, uang kuliah, aku mau ujian, minta uangnya, Mak." Sudah dia persiapkan dengan baik uang yang sudah dia tabung hampir 6 bulan lamanya. Manuhur kebayana baru nama. Alamar Natal nama hanya kaina. Tiba-tiba datang anaknya bawa perintah dari sekolah, harus bayar segera. Tabungan yang dia persiapkan, akhirnya dia katakan kepada anaknya, nama. Lalu kebaya biru yang baru buyar. Yes. Kena natai mama ngapuli diri. Oh emang na biru na lelengi pe bui do to. Ai dok nuansa biru dok berarti mau beda pe biru na dak pola boha. Mangapuli diri namanya tenang. Supaya apa? Supaya anaknya tidak menderita. Maka saya selalu katakan kepada orang muda, kalau ibumu berjuang 9 bulan, 10 hari supaya kau hidup, kenapa kau tidak mau berjuang supaya dia hidup? Kalau kau belum bisa membuat dia bahagia, paling tidak jangan buat dia menangis. Kalau kau belum bisa buat dia tersenyum, tertawa, paling tidak jangan buat dia bersedih. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Begitu juga tanggung jawab seorang ayah. Akamang oleh ateme Tuhan ringga sa umar minggu paru kilo do. Maru kilo itu mamereng noengon akamang. Di pertanyaan agak nama lasam nang akaamaru pertanyaan. Apalagi mulu di Tuhan pertanyaan akan aroma ini mergati-gati. Ipai makau mau don nonjolo terpilih isi pertanyaan baru masuk. Ay masuk mau mamangin na. Ay mari sa jo maksa tok kinison. Dokter pilih bagaimana ay na martanya nganon si aduina baru masuk pamati sigaret na. Mari raka amanu ay martanya. Kalau dulu lagu yang paling terkenal adalah lagu orang tua yang memberangkatkan anaknya sekolah, bekerja, tangyang nise, tangyang ni amang. Sonari berek kamu melagui. Ngaya lu siamu be. Tangyang ni dainang. Poda ni dainang. Burju ni dainang. Ngama ako biak kama. Kenapa Bapak Ibu? Karena dua logika berpikir Bapak ini. Yang pertama tugasku adalah bekerja cari duit. Urusan surgawi, urusan mama. Maka ana molo dijabu pertanyaan di jabu muna damang hamu ampe tangyang torodo matte mangalusi inatta mamang. Yang kedua karena bapak-bapak sudah merasa bahwa doa ibu itu jauh lebih dekat kepada Tuhan. Alai di hutannya lakat. Anggoy tangerang kota nak kapartangyang naburjuro ka ama. Kalau rumah tangga beres Bapak Ibu, baru beres keluar. Baru beres keluar. Maka ketika dia berhadapan dengan saudara-saudarinya tidak lagi ada persoalan. Mardami nama iba anak karena marhamaranggi.
Tidak ada lagi Bapak Ibu. Apalagi kepada tetangganya. Tidak akan ada lagi. Sering kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kepura-puraan yang bersahabat, bertetangga, berteman. Tetapi saya mau mengatakan firman Tuhan hari ini supaya buahmu manis. Tetaplah kau melakukan hal baik meskipun yang kau terima tidak baik. Tetaplah kau menebar kebaikan kepada setiap orang, tanda kau sebagai seorang Kristus. Di dunia ini orang Kristen, pengikut Kristus. Meskipun kebaikanmu itu tidak pernah dihargai. Karena apa yang kau kerjakan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga meskipun yang kau terima adalah kepura-puraan, berbahagia sajalah. Karena bahagia itu adalah pilihan. Saya juga pernah disayangi secara pura-pura Bapak Ibu. Iki calo pedida, ona parpuri na mona de, so ona bekerja kuno. Saya calon pendeta di Jatiwaringin. Tahun 2007 sampai 2009. Ketika saya dulu calon pendeta, saya sering mengunjungi rumah jemaat. Tapi pada saat jam-jam makan. Jam 1 siang. Jam 5:30 sore. Karena jam 7 sudah persiapan pertanyaan. Ada satu rumah yang sering saya kunjungi. Kalau sekarang mengunjungi rumah jemaat, tidak lagi jam-jam makan. Karena sudah berkeluarga. Ano sotungi dokala, ay namalasan ni nakpaditay mga lopa. Sola naman upang mga dopaditay. Pada saat calon pendeta itu ada satu keluarga yang sering saya kunjungi karena setiap saya ke sana, itu sangat ramah sekali suami istri. Lai pendeta, sini makan lai. Ayo itu makan itu, ayo makan. Baik sekali, ramah sekali. Tetapi yang menjadi menarik suatu ketika, dia punya anak sekolah minggu. Pas siang, mana mau tu dia nama Allah. Oh, tu jauh lah itu ima. Neraku. Rupanya di depan rumah anaknya yang ada. Saya bilang, mana mama? Oh lagi di dapur amang. Masak. Oh iya. Masak. Oh berarti pas. Ngau pa buhian. Ito, ano siyang tu si Roda. Oh itu, Roma itu. Lalu saya tanya, masak apa mama? Masak enak? Iya mang. Oh iya, atar rupa itu masak tebe mang. Siapa yang mau datang rupanya? Atar niku kan? Terom anak neman dok. Ada kata mama amang, sina sombotoila. Bapak Ibu, Anda tahu apa yang terjadi? Saya putar balik Bapak Ibu. Lihat do songon na manis sa lilingo senyum na. Lihat do songon na tabu ikel na. Happy au di pahata-hata budi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus. Karena meskipun manusia tidak melihat, tapi Tuhan tahu. Jika dinggadusianias ni rohamu. Kenapa? Karena Tuhan juga mencintaimu dengan setulus hatinya. Torus domar pangulahi holong ni rohana. Pardosa na gudang do, unang luas rimasmu Tuhan. Tesongoni do kita terus. Dan dia selalu berbelas kasih. Selamat bergumul. Selamat berjuang. Pertahankanlah kualitas imanmu yang baik. Diberkatilah setiap keluarga. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk pertukaran mimbar. Untuk mendukung kegiatan operasional distrik. Minggu depan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan mampu memberikan yang terbaik.
Tuhan memberkati setiap usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, dan kau semakin dimampukan untuk mencintai Tuhan dengan benar. Karena barang siapa yang mampu mencintai yang tidak kelihatan, dia sudah pasti bisa mencintai yang kelihatan. Kalau dia tidak mampu mencintai yang tidak kelihatan, sudah susah dia itu mencintai yang kelihatan. Terpujilah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sumber kehidupan kami, kami bersyukur pada hari ini. Kau izinkan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati kami dengan segala kelemahan kami. Kau izinkan kami untuk berkumpul, mendengarkan firman, kabar sukacita bagi kami sudah tersampaikan. Kiranya Tuhan memberkati agar nyata di dalam kehidupan kami apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami perbuat sepanjang 1 minggu ke depan ini. Tuhanlah yang memampukan. Kasihani kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Ama, Ina, remaja Naposos sekolah minggu, para halado, para full timer yang ada di HKBP Tangerang Kota. Sertai kami agar kami mampu melakukan kehendak yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun itu. Berkati setiap keluarga yang sedang merayakan ulang tahun, yang menerima sukacita, yang menjalani ucapan-ucapan syukur di dalam acara-acara di tengah-tengah keluarganya. Untuk setiap kegiatan baik yang terjadi, Tuhanlah yang menyertai dan mengingatkan mereka untuk tahu terus bahwa apa yang mereka dapatkan itu bersumber dari Tuhan dan harus mereka persembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang bergumul karena sakit penyakit dirawat rumah sakit di rumah, atau yang badannya lemah saat ini tapi memaksakan untuk hadir ke gereja. Tuhanlah yang menyertai. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk pergumulan kami, di mana beberapa waktu belakangan ini, hampir 3 bulan lamanya, hujan tidak pernah datang. Kemarau berkepanjangan. Sudah banyak tanaman yang mati. Banyak ternak yang mati. Bahkan kami semakin lemah karena kondisi fisik kami semakin lemah. Udara yang semakin kotor karena tidak pernah ada hujan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Agar pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Menanggalkan segala kesombongan yang ada pada diri kami. Mengakui bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami menyerah. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan. Kasihani kami yang berdosa yang lemah ini. Kiranya Engkau menurunkan hujan atas kotamu. Provinsi Banten ini secara khusus. Indonesia secara umum. Supaya semakin banyak Tuhan. Orang-orang yang merasakan kasih setiamu. Kasih sayangmu. Penyertaanmu di dalam kehidupannya. Ketika hujan sudah kami rasakan. Kami tahu Tuhan tidak pernah. Tidak mendengarkan doa kami. Kami mohon kabulkan. Supaya kami semakin tahu dan menyadari bahwa hidup kami tergantung hanya kepada Tuhan saja. Sebentar kami akan pulang berpisah dari gereja-Mu. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami untuk apapun yang akan terjadi. Entah kami hidup atau kami mati pada hari ini. Biarlah kami kembali ke tangan pengasihan Tuhan semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Curahkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semuanya, juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.